Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Yani kekokohan ilmu, kematangan ilmu, itu yang ingin kita warisi, kita ambil dari sang guru tersebut. Kenapa ini harus wara'? Karena ilmu itu adalah keberkahannya. Dan yang kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kembali kita bertemu di majelis kita Al-Mu'lim bi adabil alim wal muta'allim. Tapi sebelum kita lanjutkan kajian kita, ana kepikir pertanyaan paling terakhir yang kita baca pas azan pada pertemuan yang kemarin tentang UIM. Saya tak carinya dulu. Ini pertanyaan kemarin. Oh ini. Ya. Ini ana bahas dulu, baru lanjut baca kitab kalau waktunya cukup. Taib, ana ulang membaca pertanyaan kemarin. Al-akh mengatakan, nasihati kami Ustadz yang selalu pesimis tidak keterima UIM, Universitas Islam Madinah, atau Universitas Timur Tengah, padahal nilai-nilai ujian kami selalu mumtaz. Alhamdulillah. Tapi akhwan fitin azani Allah wa iyyakum. Ada satu yang perlu untuk kita dudukkan ya akhwan, tatkala bicara mengenai masalah ini.
Yang pertama, bisa belajar di Jamiah Islamiyah atau di jamiah-jamiah Timur Tengah lainnya. Itu adalah anugerah sekaligus amanat. Anugerah sekaligus amanah. Anugerah karena itu keutamaan yang Allah berikan kepada seorang talibul ilm yang tidak Allah berikan kepada semua talibul ilm. Jadi kalau antum dari Tsanawi, sekarang berapa? ABCD. Ya. Satu kelasnya berapaan? Yang kelas 3 sekarang? 30. Hah? Satu kelasnya? Satu kelas 35. 35 kali 4 berapa itu? 140. 140. Seandainya para ikhwah satu angkatan aja, kita bicara satu angkatan ya. Kita bicara satu angkatan, belum kita bicara angkatan-angkatan yang sebelumnya. Yang daftar dan daftar 140. Seandainya yani dari satu mahat yang termuadalah kayak Al-Furqan, seandainya dari 140 itu keterima 20, itu kecil, besar, kecil sekali, sedang, besar sekali. Itu sudah besar sekali. Kuota segitu itu sudah besar sekali. Kalau dari satu angkatan kemudian keterima 10 aja, itu anak sudah sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kuota besar sekali. Karena kuota Timur Tengah itu sangat ketat dari sisi kuota. Dan itu diperebutkan oleh tulabul ilm sa-Indonesia. Jadi kuota mereka sendiri juga diperebutkan oleh tulabul ilm satu dunia. Maka kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seorang hamba untuk bisa belajar di negerinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di sana ada para ulama, di sana ada Masjid Nabawi, di sana yani banyak tulabul ilm yang lainnya, maka itu sebuah anugerah. Dan ini berlaku bagi jamiah-jamiah yang lainnya, yang setaraf, yang semisal. Tapi harus disadari para ikhwah, anugerah itu berbanding lurus dengan amanat yang diemban. Jadi semakin tinggi anugerah, semakin besar amanatnya. Semakin tinggi pemberian dari Allah, semakin besar tanggung jawabnya. Dan itu sunnatullah. Ini dalam kehidupan. Nikmat yang semulia itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Antum coba perhatikan ayat yang pernah turun, latus alunna yauma idzin 'anin naim. Sungguh kalian akan dimintai oleh Allah tanggung jawab, akan ditanya oleh Allah hari itu nanti, hari kiamat, 'anin naim, tentang berbagai kenikmatan yang kalian terima. Nikmat apa yang diterima oleh bangsa Arab tatkala turun ayat ini? Makan ala kadarnya, pakaian ala kadarnya. Jadi kehidupan serba amat sangat sederhana. Gitu dah kehidupan para sahabat. Makan ada yang nggak bisa makan, pakaian ala kadarnya, kehidupan serba cekak, serba susah. Di kondisi alam yang semacam itu, di kondisi kehidupan yang semacam itu, Allah menurunkan firman-Nya, latus alunna yauma idzin 'anin naim. Lalu kira-kira
seandainya ayat itu turun di zaman sekarang, kira-kira bahasanya kayak apa? Itu nikmat secara umum, apalagi dengan orang-orang khusus yang memang dia diberikan oleh Allah nikmat tersebut. Amanatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau tidak mampu memegang amanat itu, tanggung jawabnya amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin azani Allah yakum. Masyarakat kita itu sudah kadung mempunyai satu image, satu pemahaman, lulusan Saudi, lulusan Timur Tengah itu alim alamah, pokoknya pintar. Lah ternyata kok enggak, itu adalah penipuan. Ternyata di sana turatur, travel, kemudian enggak rajin ke halakoh-halakohnya para ulama, enggak berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan ilmunya para ulama, pulang akan bawa LC-nya, ikhwan. Wallahi, mendapatkan gelar yang satu itu sangat mudah. Yang susah itu masuknya. Yang susah itu masuknya. Nek wis masuk, merem betul iso. Pokoknya lulus. Itu bisa, mudah ya ikhwan untuk mendapatkan gelar itu. Yang susah itu masuknya. Kalau sudah kadung di dalam, nilai 61, 62, sepokoknya lulus itu, lulus ya. Dan pulang-pulang akan tertulis Ustadz Fulan LC, alumnus Universitas Islam Medina. Ternyata keilmuannya masih di bawah anak-anak MTS Al-Furqan. Sing pinter tapi ya. Ternyata keilmuannya sangat dipertanyakan. Itu sesuatu yang antum nanti akan bicara di hadapan Allah kayak apa ya, Wan? Amanat itu agung. Amanat itu sangat amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Fahami ya, Wan. Ke UIM itu anugerah sekaligus amanat. Lah, tapi itu kita nggak pernah tahu ya, Wan. Takdir kita nanti, takdir antum nanti itu akan belajar di sana atau tidak. Yang harap antum fahami, UIM itu salah satu tempat belajar. Orang itu kalau tidak belajar di UIM bukan berarti tidak bisa belajar. Orang itu kalau belajar sampai di UIM bukan berarti segalanya juga. Bumi Allah itu luas ya, akhwat. Ilmu Allah itu luas. Allah meletakkan ilmu ini bisa di Saudi, bisa di Indonesia, bisa di negeri-negeri Allah yang lainnya. Maka yang penting sekarang itu antum berjuang maksimal. Tatkala masih berada di MTS, tatkala masih berada di MTI. Karena mulai tahun kemarin, jadi kita Ma'had Al-Furqan diberikan hak kepada oleh Jami'ah Islamiyah untuk memberikan ijazah MTI, ijazah muadalah kepada santri MTI dengan 3 syarat. Yang pertama belajarnya dari kelas 1. Kelas 1, kelas 2, kemudian Ali 1. Belajarnya dari kelas 1. Yang kedua, belajarnya 3 tahun. Yang ketiga, saat dia lulus usianya tidak di atas 24. Jadi usianya tidak di atas 24. Maka kami akan memberikan syahadah muadalah tersebut. Memberikan syahadah muadalah tersebut. Lah, tapi kemudian apakah bisa diterima atau tidak? Itu serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tuh ya akhwan, kita itu, antum itu menata diri, menata konsep apa yang harus ana lakukan dalam proses thalabul ilm. Apa yang harus ana lakukan dalam proses thalabul ilm. Setelah antum melewati MTS,
Al-Furqan atau MTS yang lain. Setelah antum melewati MTI-nya Al-Furqan atau MTS, dan yang mana di Ma'had ini kita letakkan, jadi di MTS dan di MTI itu landasan-landasan ilmiahnya, landasan-landasan ilmiahnya yang insya Allah prediksi kami, insya Allah mau ngambil jurusan apapun bisa, mau ngambil jurusan apapun itu siap insya Allah. Lah tinggal kita itu tatkala mau kuliah, tatkala mau melanjutkan sekolah, itu tentukan dulu takhusus apa yang akan kita jalani, spesialisasi ilmu apa yang akan kita kuasai. Kita itu mau menjadi orang yang menguasai di bidang apa, itu dulu yang ditentukan ya akhwan, bukan kampusnya, bukan sekolahnya. Posisikan dulu, dudukkan dulu antum ini apa, untuk melihat ke arah mana ilmu kita akan bergerak, ke arah mana kita akan melanjutkan belajar. Maka lihat 3 unsur utama. Yang pertama, gawan bayi yang Allah berikan sama antum. Semua orang di muka bumi ini ada titik kekuatan, ada titik kelemahan, memiliki kelebihan, memiliki kekurangan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang memiliki kelebihan dalam semua sisi. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mempunyai kelemahan semua sisi. Semua orang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Ada kelebihan, jadi ada kekurangan. Maka tatkala Allah memberikan kita kelebihan di satu titik, maka titik itulah yang menjadi salah satu tolok ukur kita mau membidangi ilmu apa. Karena dalam dunia ilmiah ya kawan, orang itu ada yang Allah berikan kemampuan, ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan, dia itu hafalannya kuat, analisisnya kuat, mikir menganalisis satu masalah kuat, hafalannya kuat. Ada yang Allah berikan kekuatan, hafalannya kuat, suruh menganalisis mikir itu lemah, mentah kalau suruh mikir. Kalau suruh menganalisis sesuatu, ada yang analisisnya kuat, suruh ngapalkan mentah. Jadi ngapalkan 10 kali, keapal-apal, begitu apal bisa lupa. Tapi kalau sudah suruh mikir, suruh menganalisis, suruh mendeteksi permasalahan, itu gampang dan mudah, dan analisisnya tajam. Ada orang-orang yang keempat gitu ya, hafalannya wis lemah, analisisnya yo lemah gitu. Lemah semuanya Ustaz? Enggak, dia pasti mempunyai kelebihan di titik-titik yang lainnya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Maka lihatlah antum itu di bagian mana, di bagian mana. Ada ilmu-ilmu, jurusan-jurusan itu yang butuh kekuatan hafalan, tidak terlalu banyak butuh analisis. Ada keilmuan itu yang lebih penting analisis dibandingkan hafalan. Dan ilmu itu yang harus dilihat kemampuan diri, kemampuan diri. Kalau Anda menggunakan diri antum itu elang, kuat di penerbangan, lemah di perenangan, maka berarti antum di sisi itu. Kalau ternyata Allah menjadikan antum itu hiu, kesit kalau merenang gimana? Kalau renang lemah, kalau berlari, maka fahami posisi Anda, fahami posisi kita masing-masing. Semua orang itu Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua ya kawan, kecenderungan hati, kesenangan, mailul qalb. Jadi kecenderungan hati kita itu, antum itu cenderung dengan ilmu apa? Ada orang-orang itu yang senangnya cerita, ada orang-orang itu yang senangnya bantah-bantahan, ada orang itu yang senangnya ngapalan, ada orang itu yang senangnya ini, senangnya ini, senangnya ini. Ada loh orang itu yang gak sewenang dengan fikih. Alasannya mereka yang berselisih kok kita yang ngapalin, mereka yang berselisih kok kita yang ribut. Ini para ulama yang berselisih, kita yang ribut. Ini. Dan yang lainnya, ada orang yang gak senang dengan dunia hafalan.
dunia ini, dunia itu, maka kecenderungan hati menjadi salah satu tolok ukur tatkala kita berpikir. Yang ketiga ya Ikhwan, nanti dalam pikiran antum setelah lulus itu mau kemana? Itu sangat menentukan arah. Setelah lulus itu mau kemana? Itu sangat menentukan arah. Kalau gambarannya begini ya, kalau antum pikirannya nanti setelah sekolah lanjut, terus setelah lulus anak akan balik ke sini, ke pondok ini, maka anak nasihatkan antum ambil takhassus yang di Al-Furqan belum ada yang menguasai, karena nanti akan jadi ilmu yang sangat dibutuhkan oleh umat Al-Furqan, maksudnya itu. Ada banyak ya Ikhwan ilmu di Al-Furqan itu yang masih asatidahnya sekedar bisa ngajar, tapi jago di bidang itu belum. Itu masih banyak yang kosong. Masih banyak yang kosong. Contohnya apa Ustaz? Masa anda sebut ini. Tapi ada disiplin-disiplin ilmiah itu yang sudah ada jago-jagonya, sudah ada pakar-pakarnya. Kalau antum mau balik ke sini, maka nasihat ana ambil jurusan yang di Al-Furqan belum ada. Yang di Al-Furqan itu belum ada. Contoh misalkan, gak usah, nggak contoh, nggak jadi. Nah, gambarnya semacam itu. Kalau antum nanti sekolah gitu, maunya pulang ke kampung halaman. Kampung halaman antum itu tengah hutan, hutannya di tengah laut, misal gitu ya. Masyarakatnya awam sekali, maka sangat nggak pas ya kawan kalau antum mengambil jurusan qiraah sab'ah. Mau ngajar sopo di kampung pedalaman qiraah sab'ah itu lo mau ngajar apa? Sangat nggak pas kalau antum mengambil jurusan lughah. Mau ngajar sopo? Ba'da alfiyah, di atasnya lagi sampai level kitabnya Sibawai. Pulang-pulang kola Sibawai. Ini Sibawai genderuwo kondi. Gak jelas. Maka ambil jurusan-jurusan yang sangat cocok dengan kondisi. Itu sangat menentukan. 3 hal itu yang perlu diperhatikan. Lah, setelah antum menimbang, saya ini harimau, anak elang, anak hiu. Oh, aku ini anak ketek. Misal, gak enak mendah. Aku ini opo lah. Lihat kecenderungan hati. Lihat apa yang akan kita inginkan nanti. Setelah itu, oh, ana berarti harus ngambil jurusan apa misalkan yang paling gampang hadis misalkan. Ana ini berarti harus ngambil jurusan hadis dengan pertimbangan ini, pertimbangan itu. Tapi kalau sudah begitu, baru cari kampus ya kawan, baru cari sekolah, baru cari kuliah. Cari kampus itu geradak geruduk. Semua ke Libya. Geruduk. Semua kemana? Geruduk. Semua kemana? Tentukan dulu. Antum itu mau belajar ilmu apa ya kawan? Sampai di Libya misalkan, adanya syariah, idarah, dan lughah. Antum ketiga ilmu ini sama sekali nggak pingin. Tapi sudah kadung masuk. Antum itu hanya buang-buang waktu 4 tahun. Belajar ilmunya gak tenanan karena gak ada kesenangan. Terus belajar yang lain gak bisa toh kan kurikulumnya itu. Jadi karena kurikulumnya itu di situ. Maka tentukan dulu, ini berlaku untuk semua kampus. Tentukan dulu belajar itu khususnya di mana, baru kemudian cari kampus. Kamu mau belajar hadis misalkan, dilihat Libya, UIM misalkan. Daftar gagal, daftar mulho, daftar marfud, daftar pemenang. Qadarullah, Allah tidak takdirkan. Khair insyaallah. La yadhur ardullahi wasi'ah.
Bumi Allah itu luas. Daftar ke sini, ke sana yang kira-kira ini apa ya? Kuliah-kuliah Timur Tengah untuk mempelajari ilmu hadis itu gak masuk semua. Ya sudah. Bumi Allah luas, Indonesia negeriku sangat luas. Taib. Antum baca kampus-kampus Nusantara yang berada pada manhaj Ahlussunnah, mana yang mengajarkan, mana yang jurusannya jurusan hadis. Libya enggak ada. Apalagi ini. Oh, ada STDI misalkan begitu. Maka kalau memang antum itu kecenderungannya ke hadis, lebih baik mana Ustaz? Ana ke Libya atau ke STDI? Berangkat ke STDI. Kalau memang antum cenderungannya hadis, kecuali antum mampu banting setir, pindah haluan. Itu ada yang mampu, ada yang enggak. Anak kepingin Libya Ustaz, tapi ya akhi, antum kepinginnya hadis, nggak apa-apa Ustaz, banting setir, putar haluan, khair insyaallah. Itu yang anak lakukan dulu. Itu yang ini anak lakukan dulu. Anak dulu itu nggak pernah mimpi ini belajar fikih sama usulnya itu. Nggak pernah mimpi zaman dulu. Ngapain juga belajar ilmu itu gitu. Anak dulu kepinginnya menguasai hadis. Ini belajar ilmu hadis. Hadis, riwayah, dirayah. Itu dulu. Tapi qadarullah gak ada jalan pada waktu itu. Ini gak ke UIM, gak ke mini, gak kemana gitu ya. Zaman itu ya akhwan, tidak ada kampus yang bisa dimasuki kecuali Libya. Di Libya saat itu hanya ada satu jurusan, fakultas syariat. Ya sudah, banting setir. Jadi banting kanan, seharusnya lurus, banting kanan. Jadi ambil jurusan kanan. Jadi ambil jurusan kanan. Kalau antum mampu melakukan itu, lakukan. Tapi tidak semua orang mampu melakukan itu. Mampu jadi untuk melakukan itu. Cari kampus gak ada Ustaz. Cari jurusan ini, gak ada Ustaz. Ya sudah. Kalau benar-benar gak ada, maka cari ma'had yang ada jurusan ilmu itu. Jadi bisa jadi mulazamah, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Ya barangkali di sana ada syekh yang mulazamah ilmu itu, di sana ada syekh yang mulazamah ilmu itu jauh lebih manfaat dibandingkan antum masuk ke kampus yang di kampus itu nggak ada jurusan yang antum inginkan. Gak ada Ustaz. Alhamdulillah ya akhwan, di zaman ini Allah memudahkan satu jalan yang tidak Allah berikan kepada semua orang di zaman yang sebelumnya. Di zaman yang sebelumnya apa itu? Kuliah online. Dan itu sekarang ini semua jurusan ada. Gambarnya begini loh, kuliah online itu bisa kuliah tenanan kuliah, bisa belajar sendiri lewat online. Gambarnya ya Pak, kalau antum itu mau ngambil jurusan apa nih? Jurusan kok repot nyebutnya. Hadis. Jurusan hadis. Antum itu mau ngambil jurusan hadis. Tapi qadarullah terganjal banyak masalah. Ke UIM gak diterima, ke Ummul Qura tertolak, jadi kemana gak digubris, pokoknya gak diterima lah. Ke Libya gak ada jurusan hadis, ke STDI gak seneng misalkan, gak seneng gitu ya, gak kepingin untuk ke sana. Yo ini contoh aja ya Wan, bisa jadi gak kepingin urip di Jember. Gini kemana itu, atau kondisinya antum sudah diomongi sama orang tua, nak pulang nak, bapak ibu butuh ditemani, wis sepuh butuh ditemani, sudah bakti sama orang tua di atas segalanya, pulanglah. Sampai di rumah selesai belajar, tidak, wallah, kalau azam kita kuat, tekad kita kuat, kondisi apapun tidak akan menghalangi.
Coba lakukan cara ini. Antum tadi kepingin jurusan apa ya, hadis ya, jurusan hadis. Ambil jurusan hadis. Mau mulai dari riwayah atau mau mulai dari dirayah? Mau mulai dari mustalah hadisnya atau mau mulai langsung dengan hadisnya? Anggap mulai dari mustalah hadis. Lakukan dari yang paling dasar. Manzumah Baiquniyah. Lihat syuruh Manzumah Baiquniyah dari para ulama. Insya Allah kalau di YouTube syarah Manzumah Baiquniyah itu ada kali 100. Syekh ini dan semuanya katam dari A sampai Z. Dengarkan 1, 2, 3, 4, 5 orang yang berbeda. Cocok yang mana? Cocok yang mana dalam menjelaskan? Ada masyayikh itu yang jelaskan simple, singkat gitu, terlalu singkat. Ada masyayikh itu yang jelaskan Masya Allah, matani itu got, nyarahnya itu samudra. Jadi tambah gak nyambung, tambah pusing, gak cocok. Ambil yang tengah-tengah, ambilkan. Lah syekh ini cocok. Katamkan kitab itu dengan beliau lewat YouTube. Ini lewat YouTube. Kira-kira ya kawan, kalau antum menyediakan sehari waktu 2 jam aja, pagi 1 jam, malam 1 jam, di sela-sela bakti ke orang tua, ngeramut orang tua, ana jamin 1 bulan Baiquniyah katam. Kita belajar di tangan alim alamah syekh yang terekam di situ. Setelah selesai, pindah Nukhbatul Fikar. Ana yakin lakukan yang sama, 1 bulan katam. Naik dikit, yani Taisir Mustalah Hadis. Ana yakin 2-3 bulan katam. Naik dikit Nukhbatul Fikar, Nuzhatun Nazar. Nuzhatun Nazar, ya akhwan. Ana yakin setengah bulan, setengah tahun dengan cara yang Anda katakan tadi, katam. Naik dikit Al-Baitul Hadis, setengah tahun katam. Setelah itu silahkan masuk kemanapun Anda kehendaki. Saran Ana ke Alfiyatul Hadisnya Iraqi, baru ke Tadribur Rawi. Mungkin ya akhwan 2 tahun Anda sudah menguasai Alfiyahnya Iraqi sama Tadribur Rawi. Itu loh jurusan hadis magister gak nguasai. Karena kalau sudah kuliah itu kan jurusannya ya belajar ini, ya ono liburane, ya ono khusaifiyai, ya ono imtihane, ada ini, ada itu. Antum kan gak ono imtihane. Setelah itu pindahlah dari paling dasar Arba'in Nawawi. Anggaplah sehari 1 hadis, 1 bulan setengah toh katam Arba'in Nawawi. Naik dikit Umdatul Ahkam, naik dikit Bulughul Maram. Ini selanjutnya selanjutnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan selanjutnya 5 tahun yang akan datang. Teman-teman antum lulus kuliah, antum memang gak punya LC, gak punya MA, gak punya doktor. Bisa jadi kemapanan ilmiah antum di jurusan itu lebih mapan. Ya kawan, masalahnya itu tinggal di tekad ya kawan. Tinggal di tekad, bagaimana kita kuat tekad dan bagaimana kita itu melangkah. Itu aja letak permasalahannya. Makanya jangan ada kata-kata selalu pesimis tidak diterima di UIM. UIM itu anugerah, tapi bukan segalanya. UIM itu anugerah, tapi bukan segalanya. Anak dulu sampai heran, ada salah satu santri itu yang ngambek gak mau belajar gara-gara temen-temennya diterima di Libya, ada yang diterima di UIM. Kemudian dia merasa lebih pintar dari mereka yang diterima-terima itu, dan dia tidak diterima, ngambek, pulang, macul. Ngambeki sopo? Mau ngambek sama siapa? Mau ngambek sama siapa? Lah,
Itu gambaran kecil ya kawan. Kalau antum melakukan hal-hal yang semacam itu. Salah satu pilihannya, kalau memang antum kepingin ngambil jurusan fikih, benar-benar mau ngambil jurusan fikih dan yang berkaitan dengannya, kemudian antum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ke Timur Tengah, maka tetaplah di sini. Tetaplah di Al-Furqan. Tetaplah di Al-Furqan. Kenapa? Kurikulum yang kami buat di Ma'had Ali kalau dibandingkan dengan Lipia lebih kurang. Ada beberapa yang tinggi Ma'had Ali, ada beberapa yang tinggi Lipia. Di beberapa kurikulumnya. Di beberapa kurikulumnya. Kalau mau anak tampilkan. Perbandingan antara kurikulum Ma'had Ali, Al-Furqan maksudnya, kurikulum Lipia, kuliah syariah, dan kurikulum yang lainnya. Ada naik turun dikit, 11-12, 12-13. Tinggal letak permasalahannya. Kadang-kadang ya kawan, orang itu terpedaya dengan keren-kerenan. Jadi semuanya itu adalah kebaikan, asalkan kita mampu menjaga hati dan menjaga diri. Jadi itu ya kawan yang harus difahami dengan masalah hal yang ada di masalah ini. Wallahu a'lam. Jurusan apa yang cocok untuk hafalan yang lemah? Bahas jurusan yang cocok itu butuh analisis dari banyak sisi. Antum jangan pandang hanya dari satu sisi tok. Ustaz, hafalan ana lemah, apa yang harus ana lakukan? Lihat dulu. Hafalan antum lemah, iya. Benarkah lemah? Ataukah belum maksimal? Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan antum di mana? Kekuatan antum itu di titik mana? Itu perlu dianalisis. Yang ketiga, setelah pulang nanti itu mau kemana? Itu dilihat dulu, baru menentukan setelah lulus tsanawi mau ngambil jurusan apa. Setelah itu baru kemudian memperhatikan fakultas mana, perguruan tinggi mana, kampus mana, ma'had ali mana, ma'had mana, sekolah mana yang akan ambil jurusan ilmiahnya. Pertanyaan ini berulang-ulang. Apa pendapat antum tentang perguruan tinggi negeri bagi seorang santri? Pertama ya kawan, pindah haluan ke luar takhasus syar'i itu mubah, enggak haram. Pindah haluan dari takhasus syar'i itu enggak haram, itu mubah, itu boleh. Tapi yang perlu diperhatikan adalah titik keutamaan dan titik fadilah yang dimiliki. Kalau antum berada di jalur syar'i ini, maka jalur syar'i itu jelas-jelas jalur akhirat. Siapapun orang yang mengambil jalur ini, kalau dia ikhlas ya, insya Allah dia mendapatkan akhirat dan Allah tidak akan melupakan dunianya. Kalau kemudian antum pindah haluan ke takhasus ilmu umum, yang antum cari akhirat apa dunia? Pertanyaan besar ini tolong dijawab dengan jujur sekali.
mau cari dunia atau mau cari akhirat. Itu yang perlu dicermati. Jangan pertanyaannya itu haram apa tidak, Ustaz. Enggak. Siapa yang mengatakan haram? Bahkan nggak benar itu yang mengatakan haram. Mosok jadi ini, jadi itu haram. Nggak haram ya, kawan. Nggak haram. Letak permasalahannya adalah pindah haluan itu maunya kenapa? Itu maunya kemana? Kecuali kalau di sana ada maslahat syar'i besar yang memang antum inginkan. Yang memang antum inginkan. Gambarannya, misalkan itu kewajiban dari orang tua. Orang tua gak ridho kecuali ngambil jurusan teknik misalkan. Karena orang tua mempunyai satu pekerjaan yang butuh diwariskan kepada anaknya, dan anaknya hanya antum toh, maka antum diwajibkan dalam tanda kutip sama orang tua untuk ngambil jurusan teknik. Di situ birrul walidain lebih dikedepankan. Atau ada satu masalah besar, misalkan antum diutus oleh pesantren untuk ngambil jurusan marketing pemasaran. Pemasaran opo gitu ya. Karena ma'had punya usaha, punya ini. Sampai sekarang belum ada yang jurusan S1, S2, S3 jurusan marketing. Antum disuruh untuk mengambil jurusan itu. Untuk maslahat ma'had, silahkan. Itu mulia, itu bagus dari awal untuk akhirat. Atau yani antum disuruh untuk ngambil jurusan masak misalkan, ya ini biar nanti santri Al-Furqan lemu-lemu, ini piye carane gitu mangan kangkung tapi lemu, misalkan ini atau apa gitu. Contoh gitu ya, kawan. Kalau ada pertimbangan syar'i yang semacam itu, maka nilainya jadi sama. Tapi kalau tanpa itu, cermati dulu kenapa harus pindah haluan. Bukan halal haramnya, tapi pertanyaannya adalah kenapa harus pindah haluan. Itu aja letak permasalahannya. Bukan masalah halal dan bukan masalah haram. Wallahu a'lam. Sudah kan insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan, kita baca kitab pada pertemuan yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi.